saudara, eh, kita merenungkan firman Tuhan. Judulnya adalah mahkota kemuliaan. Ya, judulnya mahkota kemuliaan. Ya, Wahyu 4 ayat 10 dan 11. Mari kita merenungkannya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan Allah, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sampai Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Bapak Ibu Saudara, ini suasana di hadapan Tuhan. 24 tua-tua ini melemparkan mahkotanya. 24 ini memuji dan menyembah Tuhan dan mengatakan bahwa hanya Tuhan yang layak, hanya Tuhan yang harus ditinggikan, hanya Tuhan yang dipuji. Bapak Ibu Saudara, kita kalau membaca tentang mahkota di Alkitab, maka itu bicara tentang kepemerintahan, tentang kemuliaan, tentang hadiah yang dari Tuhan. Ya, ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan. Nah, inilah yang dilemparkan oleh 24 tua-tua itu di hadapan tahta Tuhan, dan mengakui bahwa hanya Tuhan yang layak, hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang dipuji. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membayangkan mahkota itu luar biasa, ya Bapak Ibu Saudara ya, mahkota itu adalah sebuah lambang kepemerintahan yang dipercayakan gitu oleh dimandatkan, ya saudara-saudara, tetapi bukan oleh manusia tetapi oleh Allah. Maka itu Paulus berkata, "Aku mengejarnya kalau aku mendapatkannya, aku meraihnya." Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti dengan baik apa ini mahkota kemuliaan sehingga kita meraihnya. Kalau kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, semua itu gratis dari Tuhan. Tetapi bicara tentang kemuliaan, itu adalah membayar harganya. Kalau sekali lagi, kalau kita bicara tentang keselamatan yang dari Tuhan, itu gratis. Bapak Ibu Saudara, ya, terima Tuhan Yesus, kita bisa diselamatkan. Tetapi bicara tentang kemuliaan, itu ada harga yang harus dibayar. Walaupun saya pernah sampaikan, Bapak Ibu Saudara, tentang kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu karakter ilahi. Itu pun juga membayar harganya. Anda kalau tidak mematikan daging, maka juga karakter ilahi itu tidak muncul. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kemuliaan ada harga yang harus dibayar. Nah, mari kita melihat bersama-sama ayat-ayat pendukung tentang kemuliaan ini, sehingga kita bisa mengerjakannya, sehingga kita bisa berlomba-lomba kalau kita dapat meraihnya, seperti Paulus katakan, sehingga suatu saat Tuhan itu datang, kita punya satu feel yang sama dengan 24 tua-tua. Kita memiliki satu jiwa yang sama, bahwa ternyata bukan kita yang mengusahakan itu, tetapi Tuhan telah meraihnya dengan darahnya sendiri, yaitu keselamatan bangsa-bangsa, yaitu keselamatan banyak orang, yaitu penebusan setiap umat manusia. Dia yang harusnya menerima mahkota itu. Tetapi jiwa yang baik ada pada tua-tua ini. Dia tidak merasa berjasa, dia tidak merasa mengambil kemuliaan itu. Semuanya itu dilemparkannya kepada Tuhan Yesus, sebab dialah yang memang layak meraihnya. Ada 2 ayat saja yang saya berikan
untuk mendukung hal ini, yaitu jemaat Tesalonika. Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika di Tesalonika 2 ayat 19-20, sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus? Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus bermegah, Paulus menilai jemaat itulah sukacitanya, kemuliaannya, mahkotanya. Yang kedua, jemaat di Filipi. Paulus berkata, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada dua, yaitu jemaat Tesalonika dan jemaat di Filipi. Dikatakan kepada Paulus, kamulah mahkotaku, sukacitaku, pengharapanku, kemuliaanku. Bapak, Ibu, Saudara, suatu saat kita melihat Paulus melemparkan itu, dan setiap waktu, bukan hanya nanti, setiap waktu dia lemparkan, dia berkata, aku tidak layak, engkaulah layak. Dia sambil tersungkur, dia melemparkan mahkota kemuliaan itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, ada satu yang perlu kita renungkan. Adakah yang akan kita lempar setiap kali kita berhadapan dengan Tuhan? Adakah kita melempar sesuatu dan membawa hati yang, oh yang engkau yang layak terima pujian. Bukan aku, tapi engkau yang telah meraih, engkau yang telah berkorban. Walaupun mungkin, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat itu masih dalam perintisan 2-3 orang, walaupun mungkin itu masih berupa komsel 12 orang atau persekutuan 20 orang lebih. Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita raih, mari kita berlari-lari kalau kita memperolehnya. Kita suatu saat dan setiap waktu kita berkumpul, kita bertemu dengan Tuhan, ada perasaan Tuhanlah yang harus layak menerima itu semua. Tuhanlah yang harus ditinggikan. Melemparkan mahkota kemuliaan itu kepada Tuhan dan berkata, engkaulah yang layak terima hormat, pujian, kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Gereja bukan bicara gedung, tetapi 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Adakah hari ini kita terketuk hati kita untuk kita mengambil, untuk kita meraih 2-3 orang berkumpul yang terus akan dikembangkan oleh Tuhan, sehingga itu menjadi kemuliaan dan dikembalikan bagi Tuhan segala pujian kemuliaan itu. Gereja diraih oleh darahnya. Gereja, Bapak, Ibu, Saudaraku, adalah umat tebusannya. Dialah yang layak menerima pujian. Dialah yang layak menerima hormat. Gereja yang terakhir adalah kemuliaan Tuhan. Kita cerminan dari kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita meminta 2-3 orang yang akan dikembangkan, mungkin menjadi komsel, mungkin menjadi persekutuan, mungkin menjadi gereja, dan itu semua kita lemparkan kepada Dia, sebab memang Dialah yang layak menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Mari kita berdoa.